Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Fatma Sari. Kali ini saya akan membahas terkait dengan tugas 1.1A8 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Berikut pertanyaan pemantik terkait koneksi antar materi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Mari kita bahas bersama-sama. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Filosofi beliau yang terkenal sampai saat ini dan dijadikan sebagai pedoman pendidikan di Indonesia yaitu ing ngarsa sing tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Maksudnya adalah ing ngarsa sing tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangunkarsa, di tengah mampu membangkitkan atau menggugah semangat, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak, pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, pendidik bagaikan seorang petani, pendidik bagaikan tukang kebun kehidupan. Mari kita bahas bersama-sama sebelum kita kaitkan dengan koneksi antar materi. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu kodrat anak. Kodrat anak yang pertama ada merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Menurut ajaran KHD, kemerdekaan yaitu sifat manusia yang berbudaya. Kemerdekaan mempunyai dua ciri dasar. Secara lahir berarti bebas, secara batin berarti mandiri. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya secara lahir, sedangkan untuk memerdekakan hidupnya secara batin itu terdapat pada pendidikan. Jadi bisa kita simpulkan merdeka batin melalui pendidikan, merdeka lahir melalui pengajaran. Kodrat anak yang selanjutnya yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Kita sebagai seorang pendidik menerapkan pembelajaran sambil bermain agar anak itu tidak merasa bosan. Pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pencetusan berhamba pada sang anak berawal dari penyesalan Ki Hajar Dewantara saat di pengasingan dengan setumpuk pekerjaan dan juga mendengar tangisan Asti sang anak itu membuat merasa sebuah hambatan. Akhirnya Ki Hajar Dewantara mengeluarkan Asti dari rumahnya dan mengunci pintu. Si Asti pun menggigil. Saat itu beliau tersadar dan berkata, "Kue bakal dak mulyake selawase," yang artinya selamanya engkau akan memuliakan. Itulah maksud dari sejatinya pendidik itu harus berhamba pada sang anak. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu anak bukan tabula rasa.
Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memberi fasilitas, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatu padunya atau harmoni antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi yaitu bisa kita simpulkan pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Pekerti yaitu tenaga. Kita ibaratkan sebagai gamelan. Gamelan itu ada berbagai macam alat-alat, tapi saat kita bunyikan bersama-sama itu akan membentuk sebuah alunan yang indah. Itulah makna dari budi pekerti. Pendidik bagaikan seorang petani. Seorang petani yang dimaksud dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Misalnya, seorang petani menanam jagung. Petani tersebut hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung tersebut. Tak beda jauh dengan kita sebagai seorang pendidik. Anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka mempunyai kelebihannya di bidangnya masing-masing. Kita menuntun lakunya untuk mencapai tujuan mereka. Yang selanjutnya yaitu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang seorang pendidik adalah tukang kebun kehidupan. Maksudnya adalah kita juga merawat, menjaga anak didik kita dengan baik dari adanya gangguan-gangguan yang ada, agar mereka terhindar dari sifat-sifat yang negatif dan kita arahkan menuju kebaikan yang berakhlak dan beradab dengan baik. Mari kita bahas pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya hanya memberikan materi kepada murid saya. Saya meminta murid saya untuk menguasai materi tanpa memperhatikan karakteristik murid saya. Kenapa? Karena ketercapaian materi harus sesuai dengan silabus dan RPP yang ada. Tak hanya itu saja, saya juga lebih mementingkan nilai akhir. Kalau nilai murid saya tinggi, berarti dia paham akan apa yang saya ajarkan. Ketercapaian KKM sebagai indikator keberhasilan pembelajaran ini adalah yang saya pikirkan selama ini. Saya menuntut murid saya agar tercapai KKM. Apabila tidak tercapai KKM, saya akan memintanya untuk melakukan remediasi. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar betul bahwa mengajar sejatinya tidak hanya menyampaikan materi saja. Kita harus mengajar secara keseluruhan. Kita harus memahami, mengerti karakteristik anak, karena setiap anak memiliki kelebihan dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menyamaratakan kemampuan anak. Sebenarnya materi bukanlah target yang utama. Kita tidak
hanya mengejar materi harus selesai, tapi kita juga mempertimbangkan bagaimana sih kemampuan anak tersebut. Selain itu, saya lebih mementingkan nilai akhir. Saya akan mengetahui anak ini paham atau tidak berdasarkan perolehan nilai akhir mereka, karena itu sebagai salah satu indikator keberhasilan saya dalam pembelajaran. Saya menuntut anak-anak saya agar KKM-nya tuntas. Apabila tidak mencapai KKM, maka saya akan memintanya untuk remedi, tidak memperhatikan bagaimana sih proses pembelajarannya. Saya tidak melakukan refleksi itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya terapkan setelah mempelajari modul ini, yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran yang dimulai dari metode pembelajaran. Banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita gunakan agar anak merasa nyaman, agar anak merdeka dan juga bermain. Karena kembali lagi, kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Yang selanjutnya, menciptakan kelas yang menyenangkan. Kelasnya menyenangkan, tidak menegangkan, agar anak itu nyaman. Mengenal karakter murid itu juga sangat penting, karena setiap anak pasti memiliki perbedaan, tidak ada potensi yang sama di antara mereka. Dan yang paling akhir yaitu menuntun bukan menuntut. Kita menuntun murid kita agar mencapai tujuannya. Kesimpulan yang saya dapat yaitu, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Terkait dengan pendidikan abad 21, menuntun yang dimaksud melalui proses kolaboratif, kritis, reflektif, komunikatif, dan inovatif. Sedangkan selamat dan bahagia menurut Ki Hajar Dewantara dengan relevansi pendidikan abad 21 yaitu well-being, yaitu keadaan yang memiliki rasa bahagia, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental. Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semangat menjadi penggerak pendidikan. Marilah kita terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam merdeka!